Assalamualaikum Bu Nisa. Waalaikumsalam Bu Fil. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Ibu sendiri? Alhamdulillah sehat juga Bu. Sebelum kita melakukan observasi, jadi kita melakukan dulu percakapan pra observasi ya Bu. Ya, Bu. Eh, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai itu yang pertama mengidentifikasi besaran dan satuan, yang kedua membedakan lambang dimensi dari berbagai besaran, dan yang ketiga itu menunjukkan macam-macam alat ukur serta fungsinya. Oh, berarti ada tujuan pembelajaran yang ingin Ibu bisa capai ya Bu. Area pengembangan yang bagaimana yang ingin Ibu bisa kembangkan? Untuk pengembangannya adalah peserta didik mampu mendeskripsikan gejala alam dalam cakupan keterampilan proses, dalam pengukuran, perubahan iklim dan pemanasan global, pencemaran lingkungan, energi alternatif, dan pemanfaatan. Jadi Bu Nisa mau melihat sejauh mana pengetahuan dan keterampilan peserta didik dalam pembelajaran. Benar, Bu. Baiklah, kira-kira seperti apa strategi yang Ibu Nisa siapkan untuk pembelajaran ini? Di sini saya menggunakan model pembelajaran PBL. Dalam proses pembelajaran ini, anak nanti akan melakukan diskusi kelompok dan dilanjutkan dengan presentasi dalam mengerjakan LKPD. Baiklah Bu Nisa, berarti Bu Nisa memakai model PBL ya. Oke Bu Nisa, kira-kira kapan ya bisa melakukan observasi atau supervisi ke kelas Bu Nisa ini? Besok bisa, Bu. Kebetulan saya besok ada jadwal jam mengajar itu di kelas 10E1 pukul 7.15 sampai 9.30. Baiklah Bu Nisa, nanti kita bisa bertemu lagi di kelas 10E1 sesuai dengan jam yang Bu Nisa sampaikan. Oke, sebelum kita akhiri percakapan ini, Bu Nisa, kira-kira apa yang bisa Ibu Nisa dapatkan dalam percakapan kita ini? Dari percakapan ini, saya mendapatkan kira-kira seperti apa gambaran dan cara yang akan saya gunakan untuk proses belajar mengajar besoknya, Bu. Baiklah Bu Nisa, mungkin sampai di sini dulu percakapan kita. Sampai ketemu di kelasnya nanti kita melakukan kegiatan observasi di kelas yang Bu Nisa. Baik, Bu. Terima kasih Bu Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, seperti biasanya kepada ketua kelas silakan pimpin doanya dulu. Seluruhnya berdoa mulai. Pada materi hari ini, Ibu mengajukan 12 pertanyaan. Yang pertama, pertanyaannya, menurut Ananda, apakah penting bagi Ananda untuk mempelajari besaran, satuan, dan macam-macam alat ukur? Ada yang bisa menjawab? Silakan. Apa jawabannya? Jawabannya penting, Bu, karena memahami besaran, satuan, dan macam-macam alat ukur sangat banyak kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu untuk pengukuran yang akurat.
Iya, betul sekali. Kita kasih aplaus dulu. Sangat penting karena besaran, satuan, dan macam-macam alat ukur itu sangat banyak sekali kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu untuk memperoleh hasil pengukuran yang akurat. Oke, pertanyaan yang kedua, apakah tiap alat ukur itu memiliki besaran dan satuan serta dimensi yang sama atau berbeda? Sama atau berbeda, kan itu dia. Siapa yang bisa menjawab? Oke, silahkan ada di sini. Setiap alat ukur memiliki besaran, satuan, dan dimensi yang berbeda, Bu. Karena masing-masing alat ukur dirancang untuk mengukur besaran tertentu. Ya, betul sekali. Kita kasih aplaus dulu. Maksudnya apa? Untuk masing-masing alat ukur itu tadi sudah dirancang khusus untuk mengukur besaran tertentu, tidak ada yang sama ya. Oke. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama mengidentifikasi besaran dan satuan, yang kedua membedakan lambang-lambang dimensi dari berbagai besaran, dan yang ketiga nanti menunjukkan macam-macam alat ukur serta fungsinya. Masuk kita pada penjelasan materi hari ini, Ibu akan kasih soal atau kita pretest terlebih dahulu ya untuk melihat kemampuan Ananda. Besaran di sini itu bisa dikatakan besaran itu adalah sesuatu yang dapat diukur. Itu adalah besaran. Nah, dalam fisika besaran itu ya terbagi dua. Ada besaran pokok dan besaran turun. Oke.
besaran pokok. Ya selesai kan? Sebelum kita presentasi, kita speaking terlebih dahulu. Sekarang silahkan berdiri masing-masing. Silakan ambil 1-2 pena. Ambil penanya 1. Ananda nanti akan memindahkan 1 buah pena itu dari yang pertama bergiliran sampai yang terakhir ya. Nah, penanya tidak boleh jatuh. Iya, 1 pena cuma dari 1 kelompok. Caranya seperti ini. Tengok dulu, caranya seperti ini. Teman yang di samping, coba. Dan bisa mengambil pena ini dengan 2 telunjuk juga. Iya. Dengan syarat penanya nggak boleh jatuh. Setelah itu lanjut berputar ya, bergiliran ya. Nah, dimulai dari siapa, pokoknya harus selesai sampai ke 6-6-nya. Oke, kita udah paham? Nggak bisa. Dia belum dimulai, nanti dikasih apa-apanya dulu baru dimulai ya. Kelompok siapa yang duluan selesai nanti? Ya, sekarang kelompok ini nanti ibu kasih dulu kodenya baru mulai ya. Dari Nona dulu ya. Dari Nona itu yang di belakang dari siapa? Dari Aisyah. Dari kamu masih siap dulu kan? Yang bukan Aisyah. Oke, siapa yang pegang pena pertama? Oke, Taradisa di sini. Tadi siapa yang pegangnya? Aisyah. Oke, Aisyah dulu yang pegang pena di sini. Aderi, yang di belakang siapa? Anju, dari Anju pokoknya sampai yang terakhir ke 6-6-nya dapat nanti ya. Bagusnya dari sini dari yang ya, bentar nanti ya. Oke, siapa yang duluan siap nanti kita tengok. Oke, tunggu dulu apa-apanya. Kasih penanya lagi sama Rina ya. Hitung yang ketiga kita mulai ya. Hitung yang ketiga. 1, 2, 3. Jatuh. Kalau jatuh silakan duduk, berarti gagal. Yang pertama ini ada tuh. Yang udah jatuh silakan duduk. Tiga kelompok yang berhasil, 3 kelompok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Yang pertama, besaran. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur. Dan besaran terbagi 2. Yang pertama, besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya didefinisikan atau ditetapkan terlebih dahulu, yang berdiri sendiri dan tidak bergantung pada besaran yang lain. Dan yang kedua, besaran turunan adalah besaran yang dapat diturunkan dari besaran pokok. Besaran turunan ini diukur dengan menggunakan persamaan matematis yang menggabungkan besaran pokok. Dan yang terakhir, dan satuan. Satuan adalah segala sesuatu yang menyatakan hasil pengukuran atau pembanding dari suatu besaran. Yang terakhir adalah dimensi. Dimensi ini adalah cara penulisan besaran pokok dinyatakan dengan simbol, lambang ataupun huruf tertentu dan diberi tanda kurung persegi. Apakah dari teman-teman kelompok lain ada yang ingin bertanya dari hasil diskusi kami ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu dari kelompok 1 ingin bertanya. Kelompok 2, apa yang dimaksud dengan dimensi?
Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Dimensi adalah cara penulisan besaran pokok yang dinyatakan dengan simbol, lambang, ataupun huruf tertentu dan diberi tanda huruf persegi. Baik, apakah masih ada yang kurang jelas? Dan kami masih menerima pertanyaan dari teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Mahakti dari kelompok 2. Apa yang dimaksud dengan satuan? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Satuan adalah segala sesuatu yang menyatakan hasil pengukuran atau pembandingan dari suatu besaran. Apakah teman-teman semua sudah paham dengan hasil diskusi kami? Baiklah, kami tutup hasil diskusi kami dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Anda sudah paham atau bagaimana menilai materi kita hari ini? Ya, namanya dibikin. Tidak paham, nggak pada menilai materi. Tolong diklarifikasi. Ya, silakan tulis namanya dulu di kertas ya. Ini dibacakan selanjutnya. Ada lagi yang belum siap? Sekarang Ibu minta siapa yang bisa merefleksikan pembelajaran kita kali ini. Saya, Bu. Silakan. Yang pertama, Anda dapat mendapatkan manfaat. Manfaat dari pembelajaran ini yaitu yang pertama, salah satunya Anda mengetahui hal yang sebetulnya belum Anda ketahui. Dan yang kedua, dengan diskusi dengan teman-teman juga membantu Anda untuk melihat berbagai sudut pandang. Selain itu, pembelajaran ini membuat Anda lebih termotivasi dan percaya diri untuk melakukan hal mengenai pembelajaran ini. Yang kedua, Anda mendapatkan kekurangan dari pembelajaran kita hari ini. Menurut Anda adalah kekurangan waktu, dikarenakan kurangnya waktu membuat kita lebih kurang mendalam mengenai materi ini.
Dan yang ketiga mengenai perasaan. Perasaan Ananda setelah mengetahui pembelajaran ini yaitu sangat senang dan puas. Meskipun ada beberapa tantangan, Ananda merasa bahwa Ananda telah mendapatkan banyak hal baru dan juga merasa lebih termotivasi untuk materi lebih lanjut dan bertanya lebih banyak di kelas. Terima kasih. Terima kasih atas refleksinya Ananda. Terima kasih untuk refleksinya hari ini Ananda. Untuk minggu depan kita tetap menggunakan model PBL juga. Hari ini kan kita modelnya model PBL, minggu depan kita juga menggunakan PBL. Tentunya dengan speaking yang berbeda lagi dari yang hari ini. Oke, dan untuk materi kita minggu depan itu mengenai menentukan hasil pengukuran menggunakan jangka sorong dan mikrometer. Untuk materinya, Ananda silahkan dulu baca di rumah sebelum kita masuk pada presentasi. Ibu akhiri dan ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdiam, guru pendidikan agama Islam SMA Negeri 1 Lembah Melintang dan calon guru penggerak angkatan 11 akan melakukan percakapan pasca observasi bersama Ibu Anissa. Kenalkan, nama saya Anissa SPDI, guru fisika di SMA Negeri 1 Lembah Melintang. Kemudian saya didampingi oleh pengajar praktik saya. Silakan kepada Ibu. Saya Ervina MPD sebagai pengajar praktik daripada Ibu Pilihan. Baiklah Bu Nisa, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Ipil, bagaimana dengan Ibu Ipil? Alhamdulillah sehat. Baiklah Bu, pada pasca observasi ini Bu ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan hasil pembelajaran Ibu yang kita lakukan observasinya kemarin. Baik Bu. Bagaimana perasaan Ibu Nisa terkait dengan supervisi yang kita lakukan? Perasaan saya pada awal supervisi ini saya ada canggung sedikit dan grogi juga Bu. Mungkin karena tidak biasa dilihat mengajar di dalam kelas. Namun kemudian alhamdulillah saya bisa melakukannya dengan baik Bu. Alhamdulillah ya Bu. Kira-kira bisa Ibu ceritakan lagi apa tujuan pembelajaran Ibu? Tujuan pembelajaran saya itu adalah mengidentifikasi besaran dan satuan, membedakan lambang dimensi dari berbagai besaran, dan menunjukkan macam-macam alat ukur dan fungsinya. Metode apa yang Ibu gunakan pada saat pembelajaran ini? Di sini saya menggunakan metode diskusi, tanya jawab, dan ceramah dengan model PBL. Oh, jadi ada ya Bu tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai pada saat ini ya Bu? Ya benar Bu. Kira-kira dari pembelajaran ini, adakah Ibu yang ingin Ibu kembangkan? Alhamdulillah, menurut saya sudah baik sih Bu, walaupun mungkin belum 100%. Alhamdulillah ya Bu, sudah sesuai dengan yang Ibu harapkan. Kira-kira menurut Ibu, kenapa sih belum sampai 100%? Ya, menurut saya masih ada kekurangan dan hambatan yang saya rasa. Kira-kira hambatan apa yang Ibu rasakan? Hambatan yang saya rasakan ini mungkin dialami juga oleh guru-guru yang lain ya Bu. Di mana dalam proses pembelajaran ini masih banyak peserta didik yang tidak ingin terlibat dalam pembelajaran ini Bu, atau kurang aktif lah Bu. Baiklah, berarti ada sebagian peserta didik Ibu yang kurang aktif, mungkin mereka masih berpikiran bahwa mereka itu akan mendapatkan contekan dari temannya ya Bu. Nah, jadi salah satu kemungkinan mereka itu bekerjanya yang tidak aktif ini ya Bu, apakah mereka ini sering tidak aktifnya itu alasan yang lainnya ada nggak? Salah satu kemungkinannya mungkin karena terlalu banyak jumlah perkelompoknya ya Bu. Ini karena keterbatasan tutor teman sebaya yang tidak seimbang jumlahnya
dengan jumlah teman yang ditutorinya, Bu. Menurut saya seperti itu. Baiklah Bu, kira-kira apa rencana Ibu ke depannya? Apa yang akan Ibu lakukan supaya peserta didik Ibu ini kembali aktif? Kedepannya, mungkin saya akan memperbaiki metode pembelajaran saya, Bu. Saya akan mencoba untuk membuat pembelajaran yang berdiferensiasi, dan saya akan memberikan pembelajaran sesuai dengan anak, sehingga baik dari kesiapan belajarnya maupun dari gaya belajarnya, sehingga tidak ada lagi yang tidak aktif, Bu. Baiklah Bu, rencana Ibu itu sangat bagus sekali. Mudah-mudahan rencana yang Ibu sampaikan ini cepat terrealisasi, sehingga pembelajaran ini nanti lebih baik ke depannya sebelum pembelajaran yang telah Ibu lakukan ini. Amin. Terima kasih, Bu. Jadi Bu, kira-kira kapan Ibu akan menjalankan rencana ini? Saya akan berusaha untuk menerapkannya insya Allah minggu depan lah, Bu. Alhamdulillah, baiklah Bu. Mungkin percakapan kita sampai di sini. Di waktu ini ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh Ibu pengajar praktik atau umpan balik. Kita serahkan kepada Ibu. Oke, baik, terima kasih. Apa kabar Ibu CKP, Ibu yang diobservasi hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, terima kasih, luar biasa sekali penampilannya hari ini. Kalau saya perhatikan sebenarnya ini sudah luar biasa sekali karena alur ceritanya sudah berjalan. Kemudian bagaimana Ibu memanfaatkan situasi kepada yang diobservasi sudah saya perhatikan. Kemudian lagi bagaimana Ibu merefleksi juga kelihatan bagaimana jalur-jalurnya, alur cerita itu sudah kelihatan semuanya. Cuman sebagai harapan bagi saya di sini sebagai PP, harapan saya ke depannya tentu janganlah sampai hari ini saja. Semoga yang kita lakukan baik PBL, baik diferensiasi, harusnya berjalan untuk selama-lamanya. Jangan kita tinggalkan di sini saja. Ilmu yang kita peroleh hari ini kita kembangkan ke depannya. Itu adalah harapan-harapan saya, karena menurut saya Ibu berdua sudah luar biasa bagus, hebat sekali. Terima kasih Ibu CGP, Ibu yang diobservasi, karya-karyanya sudah hebat, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu PP yang telah memberikan umpan balik dan masukannya, insya Allah akan kami terapkan ke depannya dan berkelanjutan. Saya tadi memulai dan saya juga mengakhiri. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.